Perkenalkan, saya Dr. Dini Novianti yang berjaga di klinik ini. Mbak dengan Mbak siapa sebelumnya? Yurianti. Mbak Yurianti ya. Umurnya berapa Mbak? 25 tahun. 25 tahun ya Mbak. Mbak tinggal di mana Mbak? Jalan Raya Cengsi. Jalan Raya Cengsi. Mbak ada keluhan apa? Pendengaran sama keseimbangan. Maksudnya mau periksa pendengaran sama keseimbangan. Iya. Oke Mbak, nanti di pemeriksaan pendengaran saya mungkin akan memegang bagian telinga luar Mbak, terus saya akan menempelkan garpu penalanya garpu talanya di belakang telinga Mbak dan di kening Mbak. Mungkin nggak terlalu nyaman kan. Nanti pas pemeriksaan keseimbangan saya mungkin akan menyuruh Mbak untuk berdiri. Apakah Mbak bersedia? Bersedia. Baik, saya akan melakukan pemeriksaan ya Mbak. Untuk melakukan pemeriksaan pendengaran, yang pertama diperlukan yaitu penderita, yang kedua alatnya itu ada lampu kepala, corong telinga, otoskop yang nanti akan digantikan oleh lampu senter, lalu ada pelilit kapas, ada pengait instrumen, lalu ada pinset telinga sama garpu tala yang akan digantikan oleh pulpen. Sebelum melakukan pemeriksaan, kita harus mencuci tangan terlebih dahulu. Oke, 6 langkah WHO ya. Dah. Bisa menggunakan hand sanitizer atau air mengalir dengan sabun. Sekarang saya akan melakukan inspeksi pada telinga bagian luar. Yang pertama, daun telinganya dalam bentuk normal, lalu dia itu ukurannya normal, tidak ada hematom, lalu terdapat tragusnya juga. Di bagian posteriornya tidak ada sikatriks dan peradangan. Lalu saya akan melakukan inspeksi pada liang telinga atau telinga bagian dalam untuk melihat bagian liang telinga dan juga membran timpani dengan cara menggunakan otoskop. Cara memegang telinga pasien yaitu ditarik ke atas, lalu tangan kanan yang digunakan untuk memegang otoskop dilakukan untuk pemeriksaan telinga kanan, sedangkan tangan kiri untuk pemeriksaan telinga kiri. Caranya, sinar senter ini atau pengganti otoskop ini disorot ke dalam, lalu tangan atau jari kelingking yang berada di tangan itu menempel di pipi pasien agar tidak bergeser kedudukan tangannya. Lalu di senter bagian dalamnya untuk melihat adanya membran timpani, terdapat liang telinganya, tidak ada cairan yang keluar, tidak ada serumen yang menumpuk. Membran timpaninya ada pantulan cahayanya, tidak ada perforasi, tidak ada sikatriks, tidak ada peradangan. Sekarang saya akan melakukan palpasi pada bagian luar telinga pasien untuk menentukan adanya nyeri tekan atau tidak. Apakah ada nyeri tekan, Mbak? Tidak. Baik. Mbak, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan tes rine yang berfungsi untuk membandingkan suara hantaran udara dengan hantaran suara di tulang telinga Mbak yang akan diperiksa. Nanti saya akan menempelkan garpu penala di belakang telinga Mbak. Apabila nanti suaranya sudah berhenti, Mbak bisa angkat tangan. Nanti saya akan melanjutkan pemeriksaannya. Cara pemeriksaannya, garpu penalanya digetarkan terlebih dahulu. Setelah itu ditempelkan di tulang belakang telinga pasien atau di prosesus mastoid. Ya. Garpu talanya akan saya pindahkan ke telinga yang samping. Apakah masih terdengar, Mbak? Iya, masih terdengar. Karena masih terdengar, artinya tes rinenya positif, yang berarti suara konduksi udara lebih besar dibanding suara konduksi di prosesus mastoid. Kalau misalkan tes rinenya negatif, yaitu dia suara konduksi
tulang belakang lebih besar dibanding suara hantaran udara. Saya akan melakukan pemeriksaan tes Weber, yaitu fungsinya untuk membandingkan hantaran telinga kanan dan telinga kiri. Saya akan menempelkan garpu talanya nanti di depan kening Mbak. Nanti Mbak rasakan suaranya lebih besar kemana dan lebih kecil kemana atau sama dua-duanya. Cara pemeriksaan yang pertama yaitu saya akan menggetarkan garpu talanya terlebih dahulu. Saya akan tempelkan di depan kening Mbak. Suaranya lebih besar kemana Mbak? Kanan kiri sama. Kanan kiri sama. Artinya tes Webernya normal dikarenakan tidak ada lateralisasi. Kalau misalkan lateralisasinya ke telinga yang sakit, tandanya dia itu tuli konduktif. Kalau dia lateralisasinya ke telinga yang sehat, tandanya dia tuli sensori neural. Sekarang saya akan melakukan pemeriksaan tes wabah, di mana tes ini untuk membandingkan hantaran suara telinga pemirsa dengan telinga pasien. Syaratnya yaitu jaraknya tidak terlalu jauh, kaki kanan pemeriksa dan kaki kiri pemeriksa atau bagian dengkulnya itu nempel, dan syaratnya yang satu lagi, pendengaran pemeriksa harus normal. Saya akan meletakkan garpu tala ini nanti di belakang telinga Mbak. Kalau misalkan nanti suara dari garpu ini sudah tidak terdengar, Mbak boleh angkat tangan ya. Cara pemeriksaan yang pertama itu garpu talanya digetarkan. Lalu saya akan menempelkan di telinga belakang Mbaknya atau di prosesus mastoid. Saya akan memindahkan garpu tala ini ke belakang telinga saya atau di prosesus mastoid telinga saya. Sama-sama sudah tidak terdengar, artinya tes wabahnya itu normal karena hantaran udara telinga pemeriksa dan telinga pasien sama. Kalau misalkan di hantaran suara Mbaknya sudah tidak terdengar, tapi kalau di telinga saya masih terdengar, itu tandanya wabah memendek atau tuli sensori neural. Atau sebaliknya, jika di telinga saya sudah berhenti tapi di telinga Mbaknya masih terdengar, itu namanya tes wabah memanjang atau tuli konduktif. Mbak, sekarang saya akan melakukan tes berbisik, di mana saya nanti Mbak duduk, saya akan berdiri 60 cm di belakang Mbak, dan nanti saya akan menyebut variasi angka dan huruf. Nanti kalau Mbak mendengar, Mbak bisa ulangi lagi angka dan huruf yang saya omongkan tadi. Mbak, sekarang saya akan melakukan tes berbisik, di mana saya nanti Mbak duduk, saya akan berdiri 60 cm di belakang Mbak, dan nanti saya akan menyebut variasi angka dan huruf. Nanti kalau Mbak mendengar, Mbak bisa ulangi lagi angka dan huruf yang saya omongkan tadi. Sebelumnya saya melakukan pemeriksaannya di telinga sebelah kanan terlebih dahulu, nanti telinga sebelah kiri Mbak akan ditutup ya. Saya akan melakukan pemeriksaannya Mbak. Apakah Mbak bersedia? Yang dibicarakan tadi, saya akan melakukan pemeriksaan di telinga kanan terlebih dahulu. Telinga Mbak yang sebelah kirinya sudah ditutup dengan kapas ya. Mbak, kalau misalkan terdengar, silahkan Mbak ulangi lagi kata yang saya ucapkan ya. Lima kanan, 4/3. Baik, hasil tes berbisik tadi, pendengaran Mbaknya normal, nilainya 6/6. Setelah pemeriksaan pendengaran, kita mencuci tangan lagi ya, menggunakan 6 langkah WHO. Bisa pakai air mengalir atau hand sanitizer. Sekarang kita akan melakukan pemeriksaan keseimbangan. Yang pertama itu pemeriksaan uji Romberg. Nanti matanya ditutup, tangannya di depan dada seperti ini, lalu kakinya sejajar. Ya silakan Mbak berdiri dulu. Sini. Harus sana. Mbaknya jangan ketawa. Sini Mbak, sinian. Silakan matanya terpejam, tangannya depan dada, dilipat depan dada, ya. Kakinya disejajarkan seperti ini.
Ini selama 30 detik. Dari hasil uji Rombergnya tadi, mbaknya tidak oleng ke kanan ke kiri, yang artinya keseimbangannya dalam batas normal, dan itu diuji dalam waktu 30 detik. Sekarang mbak akan melakukan uji sharp Romberg atau uji Romberg dipertajam. Posisinya tetap mata terpejam. Sekarang kakinya silahkan di depan, ini ya, yang kanan di depan atau tandem. Lalu tangannya tetap di depan dada, matanya dipejamkan. Nah, ditunggu selama 30 detik. Lihatlah mbaknya ada oleng ke kanan atau ke kiri. Mbak buka matanya, tangannya diturunkan, kakinya kembali ke posisi awal. Dari hasil uji Romberg dipertajam, mbaknya dalam batas normal. Dalam 30 detik dia tidak ada oleng ke kanan atau ke kiri. Kita akan melakukan uji berjalan atau stepping test. Pasien diminta untuk berdiri, tangannya di depan, matanya terpejam, jalan di tempat sebanyak 50 kali. Silakan ya, bisa perlahan. Dari hasil tes yang dilakukan, kita lihat apakah pasien berpindah tepat sejauh 1 meter atau tidak, dan badannya berputar lebih dari 30 derajat atau tidak. Jikalau tidak, maka fungsi keseimbangan dari pasien masih dalam batas normal. Sekarang kita akan melakukan tes fast pointing test. Nanti mbak matanya terpejam, pejamkan matanya, lalu tangannya seperti tadi yang dipertemukan, ya. Setelah itu lepaskan, mbak buka matanya, lakukan lagi seperti tadi, tidak usah merem mbak. Nah udah, turunkan lagi. Sekarang kita akan melakukan tes finger nose test, yang dimana silahkan tangan mbak seperti ini, tangan satu ditaruh di hidung, pejamkan matanya, lalu tunjuk mbak harus menyentuh telunjuk mbak yang di depan. Balikin lagi, buka matanya, tempelkan lagi, balikin lagi. Pemeriksaan telah selesai. Dari hasil tadi, pemeriksaan pendengaran mbak dalam batas normal, pemeriksaan keseimbangan mbak dalam batas normal. Sebelum saya menuju rekam medis, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Tidak. Nah, baik, saya akan menuju rekam medis ya mbak. Terima kasih.